wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Studio dari Tadis Biologi A dengan NIM 20081606071. Di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Pengertian asbab an-nuzul secara istilah adalah sesuatu yang menandai belakangi turunnya suatu ayat, mencakup suatu permasalahan dan menerangkan suatu hukum pada saat terjadi peristiwa-peristiwa. Sedangkan menurut beberapa ahli agama, diantaranya menurut Bukhari Shihab, berdasarkan kutipan dari Al-Zakani, asbab an-nuzul adalah suatu kejadian yang menyebabkan turunnya suatu ayat atau beberapa ayat atau suatu peristiwa yang dapat dijadikan petunjuk hukum berkenaan turunnya suatu ayat. Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiq mengartikan asbabun nuzul sebagai kejadian karenanya diturunkan Al-Quran untuk menerangkan hukumnya di hari timbul kejadian-kejadian itu dan suasana yang di dalamnya Al-Quran diturunkan serta membicarakan sebab yang tersebut itu, baik diturunkan langsung sesudah terjadi sebab itu ataupun kemudian lantaran sesuatu hikmah. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dua kategori mengenai sebab turunnya suatu ayat, yaitu pada saat ketika terjadi suatu peristiwa dan apabila Rasulullah ditanya tentang sesuatu hal maka turunlah ayat Al-Quran yang menerangkan hukumnya. Asbabun nuzul menggambarkan bahwa ayat-ayat Al-Quran memiliki hubungan dialektis dengan fenomena sosio-kultural masyarakat. Namun asbabun nuzul tidak berhubungan secara kausal, artinya tidak bisa diterima pernyataan bahwa jika suatu sebab tidak ada maka ayat itu tidak akan turun. Pedoman dasar para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul adalah riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah atau dari sahabat Rasulullah. Akan tetapi mereka amat berhati-hati untuk mengatakan sesuatu mengenai asbabun nuzul tanpa pengetahuan yang jelas. Oleh karena itu, yang dapat dijadikan pegangan dalam asbabun nuzul adalah riwayat ucapan-ucapan sahabat yang bentuknya seperti isnad yang secara pasti menunjukkan asbabun nuzul. Keabsahan asbab an-nuzul melalui riwayat dari orang yang terlibat dan mengalami peristiwa pada saat wahyu diturunkan. Dalam periwayatan asbab an-nuzul dapat dikenali melalui 4 cara, yaitu yang pertama, asbab an-nuzul disebutkan dengan redaksi yang sahih, jelas atau jelas ungkapannya berupa sebab turun ayat ini adalah demikian. Ungkapan seperti ini menunjukkan bahwa sudah jelas dan tidak ada kemungkinan mengandung makna lain. Kedua, asbab an-nuzul yang tidak disebut dengan lafaz sababu, sebab, tetapi hanya dengan mendatangkan lafaz fatakibiyah bermakna maka atau kemudian dalam rangkaian sesuatu riwayat, termasuk riwayat tentang turunnya suatu ayat setelah terjadi peristiwa. Yang ketiga, asbab an-nuzul dipahami secara pasti dari konteksnya. Yang keempat, asbab an-nuzul tidak disebutkan ungkapan sebab secara tegas. Apabila terdapat dua redaksi tentang persoalan yang sama, salah satu adalah menunjukkan sebab turunnya ayat sedangkan yang lain tidak, dan maka redaksi yang pertama diambil sebagai sebabnya dan redaksi yang lain dianggap sebagai penjelasan hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Kemudian bila ada dua riwayat yang menyebutkan sebab nuzul yang berlainan, maka yang muktamad ialah riwayat yang sanadnya lebih
kedua sanadnya sederajat, maka dikuatkan riwayat yang peristiwanya menyaksikan kasus dan kisah. Jika tidak mungkin, dilakukan tarjih, dipilih yang paling kuat, maka dikategorikan ke dalam ayat yang memiliki beberapa sebab nuzul dengan terulangnya kasus dan peristiwa. Dalam hal ini akan dijelaskan tentang riwayat yang mengungkapkan asbab an-nuzul karena banyak riwayat tidak memenuhi syarat kesahihannya. Apabila asbab an-nuzul suatu ayat diterangkan oleh beberapa riwayat, maka muncul beberapa kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, kedua riwayat tersebut yang satu sahih dan yang lain tidak. Yang kedua, riwayat tersebut sahih tetapi salah satunya ada dalil yang memperkuat dan yang lain tidak. Yang ketiga, riwayat tersebut sahih dan tidak ditemukan dalil yang memperkuat salah satunya tetapi dapat dikompromikan. Yang keempat, kedua riwayat tersebut sahih dan tidak ada dalil yang memperkuat salah satunya dan kedua-duanya tidak mungkin dikompromikan. Di sini dapat dijelaskan bahwa apabila kedua riwayat sahih, yang pertama menyatakan sebab turunnya ayat dengan tegas, sedangkan yang kedua tidak, maka diambil riwayat yang pertama. Apabila kedua riwayat sahih, salah satunya ditarjihkan sedangkan yang lain diriwayatkan oleh perawi yang menyaksikan sendiri, maka dipilih riwayat yang lebih kuat. Apabila kedua riwayat menerangkan sebab riwayat yang lebih wajib atau kuat dan yang lebih sahih, sedangkan lain sahih tetapi wajib dipandang lebih lemah, maka diambil riwayat yang sahih lagi kuat. Apabila kedua riwayat sahih dan tidak dapat dikompromikan, maka harus ditetapkan ayat yang berulang kali turun menunjukkan sangat penting dan untuk mempermudah diingat. Untuk mengetahui sebab-sebab turunnya ayat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam memahami Al-Quran. Di antara fungsi dan manfaatnya adalah mengetahui hikmah ditetapkannya suatu hukum. Di samping itu, mengetahui asbab an-nuzul merupakan cara atau metode yang paling akurat dan kuat untuk memahami kandungan Al-Quran. Alasannya, dengan mengetahui sebab, musabab atau akibat ditetapkannya suatu hukum akan diketahui dengan jelas. Asbabun nuzul memiliki kedudukan atau fungsi yang paling penting dalam memahami atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, sekurang-kurangnya untuk sejumlah ayat tertentu. Ada beberapa kegunaan yang dapat dipetik dari mengetahui asbabun nuzul. Di antaranya, yang pertama, mengetahui sisi positif atau hikmah yang mendorong atas pensyariatan hukum. Yang kedua, dalam mengkhususkan hukum bagi siapa yang berpegang dengan kaidah bahwa misalnya ungkapan teks Al-Quran itu didasarkan atas kekhususan sebab. Dan yang ketiga, kenyataan menunjukkan bahwa ada kalanya lafal dalam ayat Al-Quran itu bersifat umum dan terkadang memerlukan pengkhususan, yang pengkhususannya itu sendiri justru terletak pada pengetahuan tentang sebab turun ayat itu.